Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara. Kenapa? Hari ini kita boleh memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Renungan pada hari ini bertemakan tentang kepemimpinan Kristen. Yesus sebagai seorang pemimpin. Saudara, untuk itu saya mengajak saudara membuka dari Injil Matius pasal 23 ayat 11 yang berbunyi demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, siapa sih yang tidak ingin menjadi terbesar? Semua ingin menjadi orang penting, menjadi orang besar, menjadi orang dihormati. Namun konsep Kristus bukan seperti itu. Kalau engkau ingin menjadi seorang dihormati, yang menjadi besar, menjadi seorang pemimpin, maka engkau harus siap untuk melayani orang lain. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dalam diri Tuhan Yesus. Saudara. Hari ini kita belajar tentang dua hal dalam diri Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai pemimpin yang melayani, saudara. Salah satu warisan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah menjadi pemimpin yang melayani. Kita tahu, Yesus adalah guru yang sangat dihormati oleh murid-muridnya. Namun, saudara, suatu ketika mereka berada bersama-sama dalam sebuah ruangan untuk melakukan perjamuan makan sebelum Yesus disalibkan, Yesus tiba-tiba menanggalkan jubahnya, lalu mengikat selai kain pada pinggangnya dan membasuh kaki para muridnya. Saudara, pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para budak atau pegawai rendahan. Dan Yesus mengambil alih pekerjaan itu. Yesus berbicara melalui perbuatannya kepada murid-muridnya. Kelak, ketika engkau menjadi seorang pemimpin dalam pelayanan, milikilah hati yang mau melayani orang lain. Hati seorang hamba yang mau berkorban melayani orang lain. John Maxwell pernah berkata seperti ini. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang melayani kepentingan orang lain, bukan kepentingannya diri sendiri. Jadi konsep tentang kepemimpinan dunia dan Kristen itu berbeda sekali. Kalau dunia, pemimpin itu harus menguasai, harus otoriter. Tapi kalau Kristen tidak seperti itu. Seperti Tuhan Yesus yang mau melayani, yang memberikan kasih kepada orang lain. Saudara, sebagai seorang pemimpin Kristen, kita bukan pemimpin yang bosi. Yang menjadi bos yang hanya bisa merintah bawahan kita berbuat ini dan itu. Dan kalau ada kesalahan kita lepas tangan, kita nggak bertanggung jawab karena orang lain melakukannya. Itu salah sama sekali. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah ingin kita belajar seperti Tuhan Yesus. Waktu kita ditempatkan sebagai seorang pemimpin, maka kita harus bisa melayani orang-orang yang ada di bawah kita. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang kedua, saudara. Pemimpin itu harus bisa berkorban bagi orang lain. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara. Kerelaan berkorban ini digambarkan Yesus dengan mengorbankan dirinya. Pemimpin harus berkorban. Bukan hanya berkorban waktu, saudara, tetapi juga tenaga dan pemikiran. Bahkan rela meninggalkan zona nyaman demi meningkatkan orang lain, demi kepentingan orang lain, saudara. Sering kasih Tuhan. Model kepemimpinan yang sering disebutkan dalam Perjanjian Baru adalah kepemimpinan seorang gembala yang siap berkorban bagi domba-domba yang digembalakannya. Model utamanya adalah Kristus selaku gembala yang baik. Selaku gembala, saudara, Yesus bersedia memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Ia tidak pernah menjadikan orang lain sebagai orang yang dikorbankan untuk kepentingan dia pribadi, enggak. Tapi justru dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Itulah pemimpin yang sejati, pemimpin yang berkorban bagi orang lain. Dengan karakteristik kesediaan berkorban dalam model kepemimpinan seorang gembala, saudara, maka visi utamanya adalah memperdayakan orang lain dengan penuh kasih. Ia tidak menggunakan kekuasaan atau otoritasnya dengan paksaan. Sebaliknya, ia menginspirasi dan memotivasi agar orang-orang yang dipimpinnya mampu berkarya secara kreatif. Daripada ia hanya bercakap-cakap, berkata-kata tentang kesalehan, tentang kejujuran, tentang integritas. Tapi dia betul-betul menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi model tentang integritas, tentang kesalehan, dan tentang kejujuran. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Saudara kasih Tuhan. Dan pengorbanan Kristus sebagai seorang pemimpin jelas terlihat ketika dia naik ke atas kayu salib. Berkorban bagi orang-orang yang dipimpinnya. Agar orang-orang yang dipimpinnya tidak binasa dalam hukuman kekal. Saudara dikasih Tuhan, saat ini gereja hanya membutuhkan pemimpin rohani yang baik.
Gereja bukan hanya membutuhkan pemimpin rohani yang hebat dan dipakai untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tidak seperti itu. Namun gereja sangat memerlukan seorang pemimpin rohani yang benar-benar memiliki hati yang melayani seperti Kristus. Hati yang mau berkorban seperti Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, saudara, kita diingatkan untuk belajar menjadi pribadi yang melayani. Pribadi yang mau berkorban bagi orang lain. Sehingga generasi berikutnya dapat meneladani apa yang mereka lihat dari diri kita sebagai seorang pemimpin saat ini. Di masa akan datang, gereja tidak akan kekurangan pemimpin yang memiliki hati yang melayani kalau mereka bisa melihat model dari kita. Di mana kita menunjukkan pengorbanan kita, sikap melayani kita kepada orang-orang di bawah kita. Harapan kita, kelak gereja akan muncul para pemimpin yang mau melayani dan berkorban bagi gereja, juga bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Memasuki minggu ketiga masa Prapaskah ini, Engkau telah menuntun kami untuk kembali belajar firman-Mu, belajar meneladani Engkau sebagai seorang pemimpin yang melayani, pemimpin yang berkorban bagi orang lain. Tuhan, tolong kami untuk bisa melakukan apa yang Kau ajarkan kepada kami pada hari ini. Tolong kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan, untuk senantiasa mempunyai hati yang rendah hati, untuk Kau proses, untuk Kau bentuk, sehingga kelak kami bisa menjadi seorang pemimpin yang boleh menjadi panutan bagi orang-orang sekitar kami, bahkan menjadi panutan bagi orang-orang di bawah kami yang kelak akan menerima tongkat estafet kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.